Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Az-Zahra dari Prodi Perbankan Syariah kelompok 2 nomor urut 14. Materi pertama mengenai ruang lingkup etika bisnis Islam. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Secara harfiah, etika bisnis Islam terdiri dari 3 kata yang memiliki pengertian masing-masing, yaitu kata etika, bisnis, dan Islam. Etika atau akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Secara etimologis, akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul kebiasaan. Menurut Istiono Wahyudi dari Australia adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Bisnis. Dalam bahasa Indonesia, bisnis diserap dari kata business dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Jadi, bisnis adalah kesibukan yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Adapun bisnis menurut para ahli, menurut Musselman dan Jackson, bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan ekonomis masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu al-Islam. Islam dalam bahasa Arab dimaknai sebagai inqiyad atau tunduk, dalam arti tunduk dan menyerahkan diri kepada siapa saja yang memerintah. Dengan kata lain, Islam berarti tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan etika bisnis konvensional dan etika bisnis perspektif Islam. Adapun yang membedakan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis Islam yaitu: 1. Sumber bisnis. Proses bisnis syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Semua proses yang terjadi dalam sebuah bisnis harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran menyebutkan larangan adanya sistem kredit dalam sebuah bisnis. Pondasi bisnis. Pondasi bisnis biasanya dikaitkan dengan halal atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Berbeda dengan proses bisnis konvensional yang hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Adapun implementasi bisnis, investasi yang dimana dalam bisnis biasanya terjadi hubungan bisnis antara 2 orang atau lebih. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Prinsip ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan dan kebebasan ekonomi dan persaingan. Kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Kelangkaan, pandangan tentang nilai atau value barang, peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Kelebihannya yaitu penganut mazhab kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelemahannya, persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja. Materi kedua mengenai baik dan buruk etika bisnis Islami. Baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika bisnis yang merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, penipuan, dan kerancauan. Syariah sebagai standar baik dan buruk. Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Maslahah dan standar baik dan buruk. Konsep maslahah. Maslahah berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Standar baik dan buruk. Pengertian baik-baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Pengertian buruk dalam bahasa Arab, yang buruk itu dikenal dengan istilah syarr atau sesuatu yang tidak baik, tidak seperti yang seharusnya.
Penilaian terhadap suatu perbuatan adalah relatif. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tolak ukur yang digunakan untuk penilaian tersebut. Materi ketiga mengenai macam-macam etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Prinsip kehendak bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Prinsip tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Materi keempat mengenai orientasi bisnis dalam Islam. Target profit dalam etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islami. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sufyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami, yaitu jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal, jika perlu tanpa keuntungan. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan. Target hasil tujuan bisnis seyogyanya tidak hanya berfokus untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan. Target pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Target keberkahan, yang Islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-Islami dilandaskan pada sekularilisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam perencanaan. Materi yang kelima yaitu etika bisnis mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Definisi produksi dalam kajian ekonomi produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi dan distribusi. Tujuan produksi dalam perspektif Islam, menurut Mufarim, tujuan seorang produsen dalam melakukan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahat maksimum bagi konsumen, yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika produksi dalam Islam. Dalam Islam, perilaku produksi adalah investasi ibadah, moralitas, dan kedudukan manusia pada Tuhannya. Produsen dalam Islam mengimplementasikan nilai moral dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep distribusi menurut KBBI adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Etika distribusi dalam Islam. Kebanyakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak cukup puas hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Mereka lebih cenderung bermewah-mewahan atas nama pengaktualisasian diri. Dengan demikian, simbol-simbol gengsi palsu akan terus dipromosikan. Definisi konsumsi. Konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap dirinya, baik dalam bentuk barang maupun jasa, untuk mengambil manfaat maupun memenuhi kebutuhan. Etika konsumsi dalam Islam. Konsumsi Islami akan selalu memperhatikan maslahat, dan maslahat yang paling utama adalah tujuan syariat Islam, maqasid al-syariah, sebagai tujuan utama dalam Islam yang mengarah pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.